Halo Sobat ASN, jumpa lagi dengan saya, Susan Momekawati Sugiarto. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga kita semua kembali ke fitrah, menjadi suci dan dosa-dosa kita semua semoga dihapuskan dan kita bisa memulai kembali dengan kertas yang kosong, yang putih dan bersih. Oke, kebetulan untuk pertemuan kita kali ini saya akan mengangkat sesuatu yang sedang heboh ya. Jadi, baru-baru ini BKN baru saja menerapkan tentang multi-factor authentication atau MFA. Nah, kebetulan, sudah ada batas waktunya ya teman-teman. Nah, akan tetapi dengan batas waktunya tersebut ternyata banyak dari rekan-rekan ASN yang merasa kebingungan. Nah, kebingungan-kebingungan itu tentunya akan mengarah kepada kepanikan ya. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan, beberapa mispersepsi yang harus diluruskan tentang penerapan multi-factor authentication. Nah, tentunya sebelum, pemaparan ini, saya yakin sobat ASN semua sudah pernah, melihat ya tutorial tentang tata cara untuk melakukan aktivasi MFA. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya, "MFA itu apa sih? Multi-factor authentication itu apa sih?" Nah, yang saya pahami berdasarkan pengalaman kita sehari-hari ya, rekan-rekan sobat ASN semua, contohnya ketika kita mengakses akun Gmail di, perangkat yang berbeda. Nah, biasanya saya pakai laptop, pribadi. Nah, kemudian saya menggunakan laptop kantor. Nah, di situ tidak hanya memasukkan password saja, tapi biasanya dari, Google, yang biasanya Google ini lumayan galak ya verifikasinya. Nah, meminta kode OTP ya atau, semacam kode yang dimasukkan selain password aja. Nah, biasanya kode itu dikirimkan melalui email atau melalui, kanal-kanal lain yang sudah kita, pilih sebelumnya. Nah, sama ini juga sama ya, jadi, WhatsApp juga sama ya, jadi ada authentication-nya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan, perangkat yang berbeda gitu, mungkin harus, di-scan lagi barcode-nya ya, atau mungkin harus dimasukkan lagi, kode-kodenya ya, termasuk juga Eee, Gojek, Shopee, ya sama ya semuanya seperti itu ya. Jadi ketika, ada aktivitas yang dianggap aneh ya, nah maka, si orang yang login atau user yang login ini diminta untuk memasukkan kode OTP, yang mana ini tujuannya agar akun kita tetap aman ya, jadi nggak ada pembobolan atau tidak ada, saldo yang dicuri ya, misalnya kalau kita pakai Gojek ya, atau GoPay, atau OVO. Nah, ini untuk mengantisipasi itu. Nah, ternyata ada pengumuman ya, katanya 14 akhir. Nah, sorry 14 April. Nah, 14 April tahun 2025 itu, ternyata, ini apa, nggak bisa lagi nih kita akses aplikasi kalau nggak masuk, atau nggak, aktivasi MFA, kita nggak bisa lagi akses Ekin, keblok semua gitu ya, data kita kehapus semua, aduh gimana nih nanti KP kita gitu ya. Angka kredit kita gimana? Nah, itu panik ya, akhirnya pada panik ya, teman-teman semua panik. Nah, padahal sebetulnya 14 April itu bukan akhir dari dunia ya. Jadi mungkin teman-teman, cemas nih, "Aduh kalau saya belum aktivasi MFA berarti semua akun saya, keblok semua nih, kehapus semua nih." Nah, padahal tidak ya. Jadi 14 April 2025 itu adalah batas akhir akses tanpa OTP ya. Jadi, sebelumnya kita bisa akses tanpa OTP. Nah, setelah 14 April, kita akan diminta tadi kode OTP tadi ya, yang sama seperti kalau kita, login ke Gmail ya di, perangkat yang berbeda gitu ya, sama seperti itu. Nah, jadi setelah 14 April kita nggak bisa lagi nih kalau nggak ada OTP untuk login ya. Nah, jadi sebenarnya yang nggak bisa itu login tanpa OTP-nya gitu. Jadi ibarat kata kita punya, kalau saya misalnya di rumah ada, pintu itu ada pintu teralis sama pintu, yang di dalam ya, pintu kayu.
Nah, biasanya sebelum saya pasang pintu teralis, saya cukup buka sekali aja yang pakai kunci pintu kayunya gitu ya. Jadi karena belum dipasang nih, pintu teralis, ya udah cukup satu kunci aja untuk, membuka kunci, pintu kayunya. Nah, akan tetapi setelah saya memasang, pintu teralis, maka saya butuh 2 kunci gitu ya. Kunci yang pertama adalah, kunci untuk membuka si pintu teralisnya dan yang kedua adalah, kunci yang diperlukan untuk membuka, pintu kayunya. Jadi harus ada 2 kunci. Nah, terus gimana isi rumah saya? Ya isi rumah saya masih utuh, masih aman alhamdulillah ya, orang kita gembok kok kita kunci ya pasti aman dalamnya ya, bukan berarti jadi hangus ya. Kecuali kalau rumahnya kebakaran atau kebanjiran ya, bisa jadi ada yang rusak ya atau ada yang hangus, tapi ini kan enggak gitu. Jadi cuma permasalahan di pintunya saja gitu ya. Jadi yang tadinya pintunya cuma satu, yaitu menggunakan password, sekarang pintunya ada 2 ya. Jadi pintu kayu dan pintu teralis besi. Jadi kuncinya juga harus ada 2 ya. Jadi nggak bisa kalau cuma salah satunya. Nah, jadi, MFA ini bisa diaktifkan kapan saja tanpa perlu tapi login wajib OTP ya. Jadi MFA sih ya misalnya tanggal 14, tanggal 15 Bapak dan Ibu belum, aktivasi, nah itu nggak masalah karena kan isi rumahnya tetap utuh, tapi otomatis kalau nggak ada kunci nggak bisa masuk ke rumah, iya nggak? Kalau nggak bisa masuk ke rumah, ya mau gimana, saya nggak bisa rebahan, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa mandi, saya nggak bisa sholat, misalnya saya nggak bisa ke kamar mandi gitu kan, jadi lumayan repot ya, karena banyak kepentingan kita di rumah itu kan ya, banyak aktivitas-aktivitas yang sangat diperlukan ya di rumah. Jadi, otomatis ya, ya kita nunggu di luar dong kalau nggak punya kunci gitu ya. Jadi, ya kapan aja sih kalau mau masuk ke rumah, ya monggo aja, terserah rumah-rumah kita gitu. Tapi ya kalau nggak ada kunci, ya gimana, nggak bisa masuk ya. Walaupun kita pemilik rumah itu, kalau kita nggak bawa kunci, misalnya lupa, ketinggalan, atau jatuh misalnya ya, atau gimana gitu ya, otomatis kita nggak bisa keluar gitu ya. Nah, jadi analoginya seperti itu. Kapanpun bisa diakses, isi rumah tetap utuh ya. Jadi, tapi ya tentunya harus ada 2 kunci tadi, kunci pintu kayu dan kunci pintu teralis ya. Nah, sekarang ada contoh kasus, nah kesalahpahaman versus fakta. Nah, ini kasus Fadli. Nah, kesalahpahamannya, "Aduh ini, akun saya akan diblokir nih karena, saya kan belum aktivasi MFA," ya. Udah cemas, udah bingung ya. Nah, faktanya akun atau data tetap aman, hanya saja tidak bisa login tanpa aktivasi MFA tadi ya. Jadi kalau di rumah, ya isi rumah sih aman ya karena dikunci itu. Ya cuma kita nggak bisa masuk, itu masalahnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus solusinya seperti apa? Nah, solusinya misalkan nih tanggal 30 April, si Fadli ini akan mengisi kinerja bulanan di e-kinerja BKN. Nah, sementara Fadli belum melakukan aktivasi MFA ya. Nah, tentunya, dengan, apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, isi rumah yang ada di e-kinerja itu tetap aman, tetap utuh ya. Jadi, kursinya, mejanya, kulkasnya, kompornya, semua masih ada, masih utuh ya. Jadi kalau di aplikasi e-kinerja misalnya ada data angka kredit, kinerja bulanan, kinerja tahunan, semuanya masih ada. Nah, cuma dia belum bikin MFA, belum aktivasi MFA, padahal katanya 14 April terakhir ya. Nah, tapi 14 April itu ya adalah, batas terakhir, kita bisa masuk atau Fadli bisa masuk ke rumahnya hanya dengan satu kunci ya. Nah, setelah tanggal 14 April dipasang pintu teralis besi, sehingga 1 kunci ya yang dibuka untuk, pintu kayu atau dalam hal ini password yang biasanya kita masukkan, itu aja nggak cukup, ya. Jadi harus pakai kunci untuk pintu teralisnya. Nah, jadi seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Fadli? Karena kalau nggak ngisi EKI, nanti saya nggak dapat tunjangan ya. Kalau nggak dapat tunjangan, nanti juga ribet ya, mana cicilan panci banyak ya. Belum lagi nanti nggak bisa klaim angka kredit ya, seperti itu. Nah,
langkah-langkahnya, solusinya ya, yang pertama tentunya aktivasi MFA, ya ini sudah banyak ya, tutorialnya, yang sudah beredar. Nah silahkan, rekan-rekan ASN silahkan aktivasi MFA dulu ya, atau si Fadli ini ya, sorry Fadli aktivasi dulu MFA. Nah nanti setelah, aktivasi ya biasanya kita diminta, kode OTP. Nah kode OTP-nya bisa diakses di mana? Nah ada yang namanya aplikasi Google Authenticator. Jadi di-download dulu ya Google Authenticator-nya. Nah, setelah dikoneksikan antara Google Authenticator dengan, MFA yang dari BKN itu, maka nanti akan muncul kode OTP-nya. Nah, kode OTP-nya muncul, lalu dimasukkan. Nah, si kunci yang kedua kita udah dapet nih, alhamdulillah ya, udah dapet kunci yang kedua. Nah, sehingga kunci yang kedua ini bisa kita pakai. Nah, kunci yang pertama apa? Password. Nah, kemudian kunci yang kedua apa? OTP. Nah, akhirnya ketika kita masuk ya, dengan kedua kunci tersebut masuk ke rumah, alhamdulillah masih utuh semua ya, masih ada semua, masih terjaga semua ya, nggak kemalingan ya. Nah, itulah gunanya multi-factor authentication ini ya, menjaga isi rumah kita tetap utuh, tetap aman, nggak kemalingan, nggak kebobolan oleh hacker ya, atau oleh maling. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi, aksesnya pulih ya, isi rumahnya utuh ya, aman, sehingga, Fadli bisa tetap beraktivitas di rumahnya ya. Mau rebahan monggo, mau nonton Korea boleh ya, atau dracin ya, silahkan ya. Nah, jadi bisa santuy, jadi nggak usah khawatir ya rekan-rekan ASN semua. Nah, kesimpulannya yang pertama tidak ada pemblokiran akun atau menghapus data otomatis ya. Logikanya tadi, rumah itu pasti isinya akan tetap utuh ya, sepanjang tidak kemalingan oleh hacker ya. Itulah tujuan dari MFA ini ya, supaya nggak ada hacker atau nggak ada maling yang ngambil, sesuatu yang, seharusnya milik kita ya. Nah, jadi nggak ada dong ya, datanya yang kehapus. Nah, aktivasinya sih fleksibel ya, aktivasi MFA-nya fleksibel, tapi setelah 14 April ya tetap wajib login menggunakan OTP ya tadi ya. Jadi kalau login cuma pakai satu kunci udah nggak bisa, harus pakai kunci untuk pintu teralis besi ya. Nah, untuk menjaga-jaga ya silakan, aktivasi MFA ya sebelum, 15 April ya, sebelum besok ya. Tapi sebetulnya nggak masalah ya, yang penting sih silahkan aja, login, apalagi kalau misalnya rekan-rekan ASN memiliki keperluan ya, entah itu dengan aplikasi e-kinerja atau My ASN atau aplikasi lainnya. Jadi, segeralah untuk aktivasi MFA. Nah, jika butuh bantuan, bisa ya menghubungi rekan-rekan di helpdesk ya atau support, sisn.bkn.go.id. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak atas, perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan juga boleh, kirimkan ya video-video ini ya atau video ini kepada rekan-rekan lain yang mungkin merasa panik ya atau cemas dengan, fenomena MFA ini ya. Semoga membantu. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan like dan juga share. Dadah.